Tugas geografi tentang flora dan fauna di Indonesia. Kami dari kelompok 3. Saya Adila Sterini absen 1. Saya Adeka Firja Pradana absen 2. Saya Aulia absen 8. Saya Haura Safazilia absen 14. Saya Oktari Fitri Elani absen 29. Saya Sirli Margata Mauli absen 34. Zona Asiatis. Flora dan fauna di zona Asiatis memiliki beberapa manfaat, di antaranya sumber pangan. Tumbuhan dan hewan di zona Asiatis merupakan sumber pangan utama bagi manusia. Tumbuhan seperti gandum, jagung, dan sayuran menyediakan karbohidrat, serat, dan vitamin, sedangkan hewan seperti sapi, ayam, dan ikan menyediakan protein dan lemak. Menjaga keseimbangan lingkungan, melestarikan flora dan fauna dapat menciptakan ekosistem yang seimbang dan menjaga hidup semua makhluk hidup. Bahan penelitian, flora dan fauna di zona Asiatis dapat digunakan sebagai bahan penelitian. Persebaran flora fauna di Asia. Flora Asia. Bunga Rafflesia. Persebaran Rafflesia anordi. Di Indonesia, bunga ini banyak terdapat Pulau Sumatera, terutama di bagian selatan seperti Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Karakteristik Rafflesia anordi memiliki satu bunga terdiri dari 5 kelopak besar, tebal dan kasar yang berwarna oranye atau merah cerah, pekat, dan berbintik-bintik berwarna putih. Anggrek. Persebaran anggrek ini dikenal dengan sebutan anggrek hitam karena warna bunganya yang kebanyakan berwarna hitam atau keunguan. Anggrek hitam berasal dari Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Persebaran kantong semar tumbuh dan tersebar mulai dari Australia bagian utara, Asia Tenggara, hingga Cina bagian selatan. Indonesia sendiri memiliki Pulau Kalimantan dan Sumatera sebagai surga bagi habitat tanaman ini. Karakteristik anggrek atau Coardiaceae merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas dari daerah tropika basah hingga wilayah subpolar. Meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika. Kantong semar. Persebaran kantong semar. Kantong semar tumbuh dan tersebar mulai dari Australia bagian utara, Asia Tenggara, hingga Cina sebagian selatan. Indonesia sendiri memiliki Pulau Kalimantan dan Sumatera sebagai surga bagi habitat tanaman ini. Karakteristik kantong semar, bentuknya terbilang unik, menggantung dan membulat pada bagian ujungnya. Daun sang Asiatis. Persebaran daun sang atau daun kelor Moringa oleifera tersebar luas di berbagai wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Asalnya dari India Utara, namun kini tumbuh secara alami di Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Di Indonesia, daun kelor dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah, terutama di daerah dengan iklim hangat dan kering seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa, dan Sumatera. Karakteristik daun sang, daun payung, daun raksasa. Daun sang atau salo adalah jenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat di pedalaman semenanjung Malaya dan Sawara. Ia dipergunakan sebagai atap. Fauna Asia. Orangutan. Persebaran orangutan Asiatus merupakan fauna yang termasuk dalam kelas Mamalia, ordo Primata, dan famili Homidae. Karakteristik orangutan. Tubuh orangutan diselimuti rambut merah kecoklatan, juga memiliki kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Dan badak bercula 1. Persebaran badak bercula 1 merupakan fauna endemik yang hanya dapat ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Badak bercula 1 termasuk satwa langka yang dilindungi dan hampir punah. Karakteristik badak bercula 1. Badak bercula 1 berwarna abu-abu dengan kulit luar bercorak mozaik. Kulit yang tebal membentuk lipatan sehingga terlihat berlapis seperti baju baja. Gajah Sumatera Asiatis. Persebaran gajah Sumatera Asiatis merupakan spesies gajah Asia, salah satu dari 2 spesies gajah di dunia. Spesies ini mendiami hutan daratan rendah Sumatera di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Lampung, disebar
Sebagian besar habitat berada di luar kawasan lindung. Karakteristik gajah Sumatera. Bobot gajah Sumatera sekitar 3-5 ton dengan tinggi 2-3 meter. Kulitnya terlihat terang dibanding gajah. Ikan arwana emas. Ikan arwana emas atau siluk merah adalah salah satu spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara. Arwana memiliki badan yang panjang, sirip dubur yang terletak jauh di belakang badan. Ikan arwana Asia adalah ikan bertulang dari keluarga Otegocicidae yang juga dikenal dengan Bonitogesidae. Arwana Asia umumnya memiliki warna berperak-perakan. Arwana Asia juga disebut ikan naga karena sering dikaitkan dengan naga dari mitologi Tionghoa. Karakteristik ikan arwana: bentuk tubuhnya pipih dengan punggung datar, sisik badan besar dan keras, sedangkan kepala tidak bersisik. Giginya bertipe canine yang berjumlah 15-17. Burung jalak Bali asiatis. Persebaran jalak Bali adalah sejenis burung pengicau berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 2-25 cm. Dari suku Sturdea turut dikenali sebagai curug ketimbang jalak. Jalak Bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali yang merupakan hewan endemik Indonesia. Burung ini juga merupakan satu-satunya spesies endemik Bali dan pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Karakteristik burung jalak Bali. Jalak Bali memiliki bulu-bulu panjang di depannya yang membentuk kuncir atau jambul kepala. Zona Australis. Persebaran flora dan fauna zona Australis memiliki manfaat di antara sumber pendapatan. Keanekaragaman flora dan fauna dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri rempah-rempah dan hasil perkebunan, bahan pengembangan ilmu. Keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai lahan penelitian dan bahan pengembangan ilmu. Daya tarik keanekaragaman flora dan fauna dan yang khas di Australis menjadi daya tarik kesendirian bagi wisata. Flora, bunga liar. Persebaran bunga liar terutama untuk mendorong perkecambahan benih yang baik untuk bunga liar yang terkenal matahari penuh. Pilih tempat yang matahari setidaknya 6 jam atau lebih untuk bunga liar terkenal. Fauna persekitaran, pilih tempat yang menerima sinar matahari 3 atau 4 jam atau lebih. Drainase tanah yang baik merupakan syarat untuk pertumbuhan akar yang sehat. Karakteristik bunga liar adalah bunga yang tumbuh tanpa bantuan manusia. Bunga ini tumbuh secara alami di lingkungannya. Melauca australis. Persebaran Melauca. Kebanyakan Melauca hanya ditemukan secara alami di dataran utama Australia. 8 ditemukan di Tasmania, tetapi hanya 2 yang endemik di pulau itu. 1 M. hoa endemik di Pulau Lord Howe dan 7 endemik di Grade Terre di Pulau Kelania Baru. Karakter Melauca tumbuh sebagai pohon yang menyebar hingga setinggi 20 meter 70 kaki dengan batangnya ditutupi kayu tebal berwarna putih krem dan abu-abu. Matoa australis.
Persebaran pohon matoa. Buah matoa banyak terdapat di Indonesia Timur, namun sebenarnya buah ini tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah Sumatera Utara, matoa dikenal dengan nama pakan. Di Minangkabau dikenal sebagai langsek anggrek. Anggan di Jawa Barat dikenal dengan sebuah langsing, dan Pulau Jawa disebut kayu sepi. Karakter matoa. Buah matoa terbentuk bulat lonjang, sebuah telur puyuh atau sekitar 1,5 cm hingga 5 cm dan dengan diameter 1 cm hingga 3 cm. Akasia australis. Persebaran akasia, pohon ini dijuluki pohon dari duri. Ini tersebar di hutan tropis Australia bagian timur, Papua Nugini, Kepulauan Maluku, serta berbagai wilayah lain di Indonesia. Akasia juga berhasil dikenal sebah Malaysia pada tahun 1960, dan negara ini seperti Bangladesh, Cina, Thailand, India, Filipina, Sri Lanka, dan India. Karakter akasia. Kayu akasia juga memiliki nama lain seperti kayu mangium, kayu pilang, dan jati mangium. Batangnya terbentuk terbulat lurus, memiliki cabang yang banyak dan tekstur tebal. Zona australis fauna. Kanguru pohon. Persebaran kanguru pohon. Kanguru pohon hidup hampir di seluruh wilayah Papua, daratan dan pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua. 416.000 km sebagai habitat aslinya bersama fauna mamalia lainnya. Karakteristik kanguru pohon. Ekornya yang sangat panjang dan lebat yang sering mereka dorong ke batang pohon untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Cendrawasih. Persebaran burung cendrawasih. Burung cendrawasih tersebar di Indonesia bagian timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Di Indonesia, burung ini dapat ditemukan di pulau-pulau Selat Torres, Papua, dan Kepulauan Aru. Karakteristik cendrawasih. Berwarna kuning dan coklat, berparuh abu-abu kebiruan, dan mempunyai iris mata berwarna kuning. Panda Papua. Persebaran panda Papua. Panda raksasa hidup di pegunungan di wilayah barat Tiongkok, di hutan yang lembab dan berkabut. Sebagai besar berada di ketinggian antara 4.000 dan 11.500 kaki hingga 1.200 hingga 300-500 meter. Karakteristik panda Papua. Bulunya yang hitam dan putih, kepala dan bagian tengah tubuh panda raksasa berwarna putih, sedangkan bulu di sekitar mata, kaki, bahu, bokong, dan telinga berwarna hitam. Landak Papua. Persebaran landak. Landak irian atau Zaglossus bruinsii merupakan mamalia endemik Papua, Papua Nugini, dan Australia. Karakteristik landak. Tubuhnya yang diselimuti rambut halus seperti rambut pada mamalia lain, rambut, peraba, dan duri. Walabi. Persebaran walabi hidup di padang rumput dataran rendah di bagian selatan Papua, terutama di Taman Nasional Waso di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Karakteristik walabi, ia memiliki kepala kecil dan telinga besar. Ekornya panjang dan tebal di pangkalnya. Kaki belakangnya lebih besar daripada tungkai depan dan memiliki cakar khusus. 2. Zona peralihan. Persebaran flora dan fauna di zona peralihan atau wilayah Indonesia Tengah memiliki manfaat, di antaranya sumber pangan bagi manusia, menjaga keseimbangan lingkungan, menjaga kesuburan tanah, dan sebagai bahan penelitian. Flora. Ebony. Zona peralihan. Persebaran pohon ebony paling selatan berada di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Sedangkan bagian utara di daerah Tomimi dan Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Karakteristik ebony. Berwarna coklat gelap, agak kehitaman, bertekstur halus dengan arah serat kayu yang lurus atau sedikit berpadu serta permukaan kayu yang licin. Longusei. Karakteristik longusei. Longusei memiliki karakteristik waktu kemasakan buah yang tidak seragam. Dalam waktu tangkai biasanya terdapat beberapa rumpun buah, dan setiap rumpun buah tersusun atas beberapa pohon buah yang masih muda hingga buah yang telah tua. Persebaran longusei. Longusei banyak hidup di hutan tropis.
Hutan tropis tersebut adalah di daerah Filipina, Sulawesi, dan Kalimantan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah dengan ketinggian 50 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Govasa. Karakteristik Govasa. Govasa merupakan salah satu spesies lokal atau native spesies Sulawesi. Kayu Govasa sebagai kayu industri perkapalan dan perahu tradisional banyak diminati masyarakat di Sulawesi. Persebaran Govasa. 1997, Govasa merupakan salah satu spesies lokal atau native spesies Sulawesi. Wilayah penyebaran jenis ini meliputi negara Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Anggrek serat. Persebaran anggrek serat. Persebarannya anggrek serat mulai dari Sulawesi sampai ke arah timur Indonesia yaitu Papua. Karakteristik anggrek serat. Bunga anggrek memiliki 3 sepal, 3 peta, dan ovarium dengan 3 bilik. Ampopo. Persebaran ampopo dapat ditemukan mulai dari Pulau Timor hingga Wetar tersebut di wilayah Adonara, Panah, Flores, Long Bean, dan Pantal atau Sumardi et al. 2016. Karakteristik ampopo. Pohon ampopo ketinggian pohon ini dapat mencapai 40 meter dan rata-rata percabangan bebasnya 25 meter. Fauna. 1. Babi rusa. Persebaran fauna zona peralihan babi rusa, Pulau Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara. Karakteristik babi rusa, panjang babi rusa dapat mencapai 1 meter dengan tinggi sekitar 65-80 cm dan berat dapat mencapai 90 kg. Tubuhnya lebih terlihat berwarna putih dengan rambut yang jaya dibandingkan babi hutan Sulawesi. 2. Komodo. Persebaran Komodo, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Nusa Kode, Pulau Gili Motang, Pulau Flores. Karakteristik Komodo. Komodo adalah karnivora dengan gigi tajam dan bergerigi dan berpredator puncak. 3. Burung maleo. Persebaran burung maleo, Sulawesi, Bangka, Lembeh, dan Buton. Karakteristik burung maleo, burung ini memiliki bulu berwarna hitam, kulit sekitar mata berwarna kuning, iris mata merah kecoklatan, kaki abu-abu, paruh jingga dan bulu sisi di bawah berwarna merah muda keputihan. 4. Kuskus beruang. Persebaran kuskus beruang, Pulau Sulawesi, Pulau Peleng, Pulau Muna, Pulau Buton, Pulau Togian, Pulau Selababu di Kepulauan Talau. Karakteristik kuskus beruang, kuskusnya memiliki bulu yang tebal dan bermacam warna seperti coklat, hitam, dan putih. 5. Burung julang. Burung julang tersebar di Indonesia yaitu di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Julang emas juga tersebar di India Timur, Cina Barat Daya, Asia Tenggara, dan semenanjung Malaysia. Karakteristik burung julang memiliki panjang tubuh dengan rentang 60-65 cm. Jantan mempunyai paruh yang lebih besar dan berwarna dibandingkan betina. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.